Oke, halo semuanya, balik lagi di channel Wellstock. Nah, untuk kali ini kita akan ngebahas gimana setup saya ketika trading ya. Ini khusus untuk kita daily trading atau scalping. Fitur-fitur apa aja yang dipakai dan gimana cara kita screeningnya. Oke, yang pertama ada beberapa indikator untuk kita bikin watchlist saham-saham yang mau kita scalpingkan. Yang pertama adalah saham-saham yang top gainer ya di hari H maupun satu hari sebelum hari H. Kenapa bisa dibilang satu hari sebelum hari H juga bisa jadi watchlist? Karena ketika di hari sebelumnya itu dia menjadi top gainer atau baru pertama kali sahamnya itu naik, itu ada kemungkinan hari kemudian itu direspon oleh market gitu ya. Lalu yang kedua adalah yang berdasarkan broker summary-nya akumulasi. Bisa pakai rumus akumulasi 1:3 atau kalian bisa juga cari top akumulasi pakai OLT kalian masing-masing. Lalu yang ketiga itu berdasarkan corporate action. Nah, biasanya untuk corporate action ini yang sahamnya baru IPO, pasti itu volatilitasnya tinggi ya di hari pertama perdagangan, atau juga bisa berdasarkan laporan keuangan. Nah, biasanya kalau saham-sahamnya baru keluar laporan keuangan dan laporan keuangannya itu cukup baik, itu pasti sahamnya bisa naik 5-10%. Seperti saham Wika ya, yang belum lama ini keluar laporan keuangannya langsung naik 6%. Dan itu naiknya juga dalam beberapa hari. Lalu yang terakhir ada top frekuensi. Ya, ini bisa juga dilihat di HOTS Bapak Ibu semua, saham-saham yang paling volatile atau top frekuensi. Nah, yang paling sering dipakai itu ada di running trade. Jadi ngelihat aja di running trade mana saham-saham yang paling banyak ditransaksikan, mana saham-saham yang paling banyak muncul di running trade. Oke, sekarang kita buka HOTS kita, dan ini setup kosong ya, masih kosong. Menu apa aja yang kita pakai ya, tinggal dicari di kiri atas. Yang pertama itu adalah menu running trade and interstock. Oke, nah ini adalah running trade and interstock. Menu ini memungkinkan kita untuk melihat beberapa saham ya, memungkinkan kita untuk melihat beberapa saham. Lalu kita juga bisa melihat kinerja beberapa saham yang menjadi favorit kita. Nah, ini saya udah ada listnya dari Wika, Film, Net TV sampai yang paling atas itu AMMN. Oke, dan kita running trade-nya juga udah disetting. Nah, gimana cara setting running trade-nya? Yang pertama kita klik kaca pembesar di sini di menu running trade and interstock. Nah, ini saya bikin list baru ya. Atau saya hapus dulu di sini. Oke. Nah, kita masukkan dulu beberapa saham yang menjadi watchlist kita. Ya, misalnya ada saham yang hari ini akumulasi itu ada AMMN. Oke, lalu Kici. Lalu ada lagi Leo. Pani juga naik 10% lebih hari ini. Terus saham PPRI, BBRI, BBCA, BBNI, ITMG, Wika udah belum ya? Wika. Nah, misalnya 10 saham ini kita beri nama di sini scalping. Oke. Kalau misalnya sudah semua saham
ditulis di sini, udah masuk list di sini semua, klik register. Oke, klik OK. Nah, di sini muncul 10 saham yang kita watchlist tadi, yang kita tulis tadi. Ya, ada AMMN, Kici, Cleo, sampai Wika. Ya, ini Pani hari ini naik 11% lebih. Nah, ketika sudah muncul di watchlist ini, kita kan bisa melihat kinerja hariannya. Misalnya Kici hari ini naik 34,92%, ini udah arah berarti Kici. Lalu Pani naik 11%, AMMN naik 0,45%, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat kinerjanya di sini. Lalu untuk melihat type tradingnya atau melihat bid offernya, kita bisa dilihat menu yang tengah ini. Ini kan Cleo, bisa diganti Pani misalnya. Nah, Pani, terus ada Kici yang hari ini arah. Nah, ini dia. Ya, ada 2 mini stop price yang bisa dimunculkan di menu ini. Lalu kita terakhir nge-set running trade-nya. Klik set di running trade. Nah, lalu tadi kan ada menu scalping di sini ya. Kalau misalnya settingan defaultnya biasanya Bapak Ibu pasti all stock, semua sahamnya ya. Nah, ini semua sahamnya bakal muncul. Nggak cuma saham-saham yang kita watchlist aja. Ini PYFA, Energi, OPMS, FWCT, dan seterusnya. Muncul semua sahamnya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau setting hanya saham yang kita watchlist aja, yang muncul di running trade, kita klik set, lalu kita klik my favorite, lalu klik scalping. Ya, karena tadi kita namanya subjeknya itu scalping. Itu terserah mau dinamain scalping, trading, watchlist, boleh. Ya, dicentang scalpingnya lalu klik OK. Nah, setelah itu hanya muncul saham-saham yang kita watchlist saja. Ya. Nah, ini belum terpress ya, coba kita keluarin dulu. Oke, kita keluar dulu. Lalu kita buka lagi menu running trade and interstock. Nah, ini sudah terfilter ya. Sudah terfilter hanya saham-saham yang kita watchlist aja yang keluar. Pani, BBRI, Cleo, ITMG. Nggak ada saham-saham di luar 10 saham yang kita watchlist. Oke. Nah, itu untuk atur menu running trade and interstocknya. Lalu menu apa lagi yang dipakai? Menu fast order. Fast order. Nah, fast order ini kita bisa pakai untuk menentukan support resistance berdasarkan bid offer, dan kita transaksinya juga bisa langsung di menu fast order ini. Oke, masukkan dulu pinnya. Coba kita cari saham yang masih belum arah ya, Pani. Oke, nah, ini saham Pani. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu udah beli saham juga langsung muncul portofolionya di tabel ini ya. Jadi enaknya kita nggak perlu lagi buka menu portofolio, balik lagi ke menu fast order, buka lagi portofolio, balik lagi ke fast order, nggak perlu. Karena di atas sudah muncul portofolionya. Oke. Nah, untuk menentukan support dan resisten dari bid offer, itu kita lihat dari, untuk support dulu, kita lihat dari bid paling banyak. Nah, untuk bid paling banyak sementara di saham Pani saat video ini dibuat, ini ada di harga 8.300. Ya. Ini dia sebanyak 2.000 lot di harga 8.300. Nah, ini adalah sebagai supportnya. Kalau misalnya jebol berarti ada kemungkinan akan melanjutkan penurunan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau entry, boleh nunggu di harga 8.300 ini atau di harga 8.325.
Lalu target kenaikannya berapa untuk saham PANI ini? Ya. Untuk saham PANI ini target kenaikannya itu ada di harga 8.500. Karena harga paling banyaknya itu ada di harga 8.500 ini sebanyak 5.901 lot. Ya, bisa lihat di sini. Yang lainnya itu cuma 2.000 lot, 1.000 lot, 1.000 lot ya. Dan best offernya saat ini ada di 8.400 sebanyak 4.700 lot. Itu ya. Itu untuk menentukan support dan resisten berdasarkan bid offer. Nah, ada satu menu lagi yang saya pakai, yaitu stock price ya, 0001. Buat apa kita pakai menu stock price ini? Kita untuk lihat trade book ya, trade book dan transaksi. Nah, kita lihat trade booknya dulu. Kita lihat trade book ini untuk melihat di harga berapa rata-rata saham PANI ini dibeli ya. Nah, kita lihat di sini ada harga terendah PANI sekarang ada di 7.500 dan harga tertingginya ada di 8.475. Nah, kalau di area atas itu harga paling banyak ditransaksikannya itu ada di harga 8.400 sebanyak 20.000 lot ya. Tapi kalau misalnya kita scroll lagi ke bawah, ada nggak yang lebih banyak lagi? Ternyata ada di harga 8.000. Jadi untuk hari ini rata-rata pembelian investor di saham PANI itu ada di harga 8.000 ya, sebanyak 26.000 lot ya. Tadi 8.400-nya sebanyak 20.000 lot dan 8.000-nya itu sebanyak 26.000 lot. Nah, berarti kita kalau misalnya mau entry jangan jauh-jauh dari harga rata-rata pembelian investor di hari itu, karena nanti kita hanya bagian cuci piring aja ya. Jadi kalau misalnya mau entry bisa masuk nih di harga 8.400 sekarang, atau kalau misalnya mau sabar-sabar lagi bisa entry di harga 8.000 pas. Lalu yang selanjutnya ada menu transaksi. Nah, di transaksi ini kita bisa lihat sebanyak apa investor atau trader yang HK dan trader yang haki. Nah, di sini sebanyak 165.000 lot di HK saham PANI dan 115 lot di haki untuk saham PANI ini. Jadi masih lebih kuat yang HK. Masih cocok untuk dibeli saham PANI ini karena lebih banyak yang HK daripada yang haki. Oke. Itu adalah setup saya ketika trading, dan jangan lupa tadi sebelum buat watchlist itu ada beberapa kriteria. Yang pertama dari top gainer, broker summary, corporate action, dan top frekuensi ya. Baru nanti dibuat listnya di menu running trade and interstock. Nah, ini listnya, ini contohnya ya, listnya. Lalu klik register. Nah, saya ingatkan kembali ya, sebelum membuat watchlist di running trade and interstock, jangan lupa untuk memperhatikan beberapa faktor tadi ya, seperti top gainer, broker summary, corporate action, dan top frekuensi. Nah, gimana caranya kita dapat saham-saham yang akumulasi? Minimal akumulasi top net buy-nya itu 3 kali lipat lebih besar daripada top net sell. Dan khawatir saya di sini udah bikin list beberapa saham yang akumulasinya 3 kali lipat lebih besar daripada distribusinya, dan itu sudah saya breakdown lagi, saya perdalam lagi melalui analisa teknikalnya, dan biasanya saya share di grup nasabah saya. Jadi Bapak Ibu yang sudah join di grup nasabah saya itu bisa dapat rekomendasi saham swing yang
akumulasinya itu 3 kali lipat lebih besar daripada distribusinya. Nah, ini contohnya hari ini ada saham AMMN, targetnya berapa, entry-nya berapa, dan stop loss-nya di berapa. Ya, kalau misalnya ada sentimen bagus juga saya bakal kasih insight-nya di sini. Seperti di sini. Apakah harga tembaga akan naik terus dalam 5 tahun ke depan? Oke. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.